Bapak sekalian, ini paparan yang kedua berkaitan trik dan strategi Jitu menyusun proposal pengabdian pada masyarakat. Saya katakan di awal tadi PKM itu hanya satu skim di pengabdian yang begitu besarnya. Nah, kita lihat satu persatu sekarang apa sih trik-trik di dalam menembus program pengabdian pada masyarakat ini. Nah, kalau kita lihat tidak ada alasan di COVID yang sudah kita lalui 1 tahun lebih dan alhamdulillah kita survive, alhamdulillah. Kemudian pemberdayaan masyarakat sudah jelas, mampu mencegah penularan COVID-19, dan revolusi sekarang sudah jelas, dan sekarang apa sih peran kita? Peran kita dalam pengabdian pada masyarakat yang khususnya berkaitan dengan COVID-19, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita ketahui, kita lihat sendiri, aspek-aspek yang mendukung, dan ini sudah jalan. Ya, itu yang mendukung yang sudah jalan. Kita lihat satu adalah kita bimbing KKN, relawan kesehatan, pembinaan UKM. Ini menarik. Tadi ada pertanyaan, ada dari bahasa Inggris, tapi kegiatan pengabdiannya adalah berkaitan dengan kewirausahaan. Ini boleh, ini boleh. Pembinaan UKM berdampak pada COVID. Ini silakan. Kemudian berkaitan lagi yaitu yang aspek produksi barang terkait COVID. Ya, produksi barang terkait COVID. Kemudian berkaitan lagi yaitu berkaitan dengan pemberian materi rohani, pengajian di pondok, kemudian pengajian di masjid yang berkaitan dengan era new normal. Ini bisa dilakukan. Kemudian penyuluhan masalah hukum, itu juga bisa. Ya, penyuluhan masalah hukum itu juga dilakukan. Kemudian penyuluhan masalah hukum, pengelolaan bantuan sosial, distribusi sosial, distribusi logistik. Kemudian pembimbing kegiatan belajar anak-anak. Ini juga dalam masuk era COVID, ya, dalam era COVID. Kemudian kita lihat Bapak Ibu sekalian yang berkaitan dengan tema-tema ini, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam tema-tema ini Bapak Ibu sekalian, kita lihat yang pertama bagaimana polanya dalam penulisan proposal di era COVID untuk pengabdian masyarakat. Dalam penyusunan kegiatan ini, dalam pemberdayaan era COVID ini, di situ ada minimal satu mitra. Jadi dalam satu mitra itu minimal ada 2 permasalahan. Nah, ada 2 permasalahan ini dan dimiliki mitra itu harus ada solusi permasalahannya. Jadi mitra itu cukup satu. Mitra cukup satu, tapi dalam satu mitra itu harus ada 2 permasalahan. Nah, permasalahan ini salah satu contohnya bisa diangkat menjadi solusi permasalahan. Dari solusi permasalahan kita lakukan, ada target dan capaiannya, ada riset metodologinya, ada sistem monef-nya. Nah, inilah pola-pola yang dilakukan dalam kegiatan pembuatan dan pelaksanaan pengabdian massa di era COVID. Sekarang bagaimana pelaksanaannya? Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat di era COVID itu ada 3. Satu, pada saat posisi Bapak Ibu di zona hijau. Nyaman kan, zona hijau tidak ada COVID lagi di situ. Zona hijau, kegiatan pengabdian, pelatihan, demonstrasi, simulasi, permainan, itu dilakukan dengan penerapan 3M atau 5M. Ya, tetap melakukan kegiatan secara langsung, tapi dengan kriteria kaidah yang prokes yang ketat. Kemudian yang kedua di zona kuning. Di zona kuning ini boleh dilakukan dengan jumlah terbatas, ya, dengan jumlah terbatas. Jadi jumlah peserta, mitra terbatas, kelompok kecil maksimum 5 orang, dengan tetap menerapkan physical distancing dan sebagainya. Ini pola metode pelaksanaan secara terbatas. Kemudian yang berikutnya adalah dengan zona merah. Nah, sekarang kita lihat Cirebon masih di zona kuning atau sudah selesai di zona merah, atau masih di zona merah atau di zona kuning. Nah, ini kan kita bisa lihat. Nah, di zona merah, karena ini zona merah, maka pelaksanaan secara daring. Seperti saat ini kita lakukan dengan Zoom, contohnya. Itu di zona merah. Nah, dalam kegiatan-kegiatan ini, Bapak-Ibu sekalian, kita akan melihat bagaimana pengabdian kita di masa depan. Yang jelas, dalam tadi ada pertanyaan, kenapa sih kok kita itu banyak gagalnya di pengabdian masyarakat? Karena apa? Karena pertama kegagalan, pengabdian itu bukan penelitian, gitu loh.
Jadi banyak proposal yang saya koreksi, itu semuanya adalah riset. Itu wassalam dah. Wassalam. Hati-hati. Kalau Bapak Ibu nulis proposal itu ada kata-kata penelitian, ada kata-kata survei, ada kata-kata uji coba, wassalam. Itu udah. Jadi udah bisa dilihat kan. Kelemahan pertama judul berarti. Pertamanya judul. Judulnya salah. Jadi pengabdian masyarakat bukan penelitian, bukan survei, dan bukan uji coba. Yang kedua, judul harus menarik dan eye catching. Judul harus menarik dan eye catching. Yang ketiga, harus ada terukur kuantitatif. Nah ini, kuantitatif. Dari mana ukurnya? Kuantitatif begini. Pada saat kita pengabdian masyarakat, pada saat kita akan kewirausahaan, yaitu meningkatkan kualitas batik resmi, contohnya. Atau batik tradisional lainnya, bukan resmi, atau sudah besar namanya kan, batik Cirebon dari yang UKM lainnya. Di pertama, modalnya dia 10 juta. Begitu kita masuk, modal dia naik dari 100 juta. Pendapatannya pertama 5 juta, sekarang masuk kita menjadi 50 juta. Kemudian anggotanya menjadi banyak. Kemudian konsumen menjadi banyak. Ini salah satu kuantitatif. Itu bisa diukur analisisnya. Kemudian memecahkan masalah sumber daya dan sumber daya alam, wilayah kelompok sasaran yang jelas, kelengkapan dokumen sesuai panduan, iptek, metode, alat jelas, tepat, dan benar. Jadi kalau kita bicara berkaitan dengan metode, iptek, tepat, dan benar, ini muncul dalam klausul berkaitan dengan aspek proposal pengabdian. Evaluasi indikatornya keberhasilan dan anggaran kepakaran kalau bisa multidisiplin. Jadi multidisiplin itu tidak hanya dimiliki oleh penelitian, Bapak sekalian. Itu tidak. Jadi kalau kita lihat aktivitas yang multidisiplin itu tidak hanya dimiliki oleh penelitian, tetapi juga proposal pengabdian pada masyarakat. Jadi saran saya untuk pengabdian pada masyarakat dilakukan polanya multidisiplin. Kemudian melibatkan mahasiswa. Kalau kegiatan pengabdian itu 1 tahun 2 mahasiswa, multi-yes 4 mahasiswa. Sekarang kita lihat, apalagi kelemahannya. Nah, kesalahan umum Bapak sekalian. Kesalahan umum Bapak Ibu membuat proposal. Itu mitra tidak ditulis di judul. Jadi nggak ada mitranya. Walaupun di dalamnya ada mitra, tapi di judul nggak ada. Itu juga banyak saya jumpai di proposal Bapak sekalian. Jadi mitra tidak tertulis di judul. Contohnya PKM, pelatihan bla 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 bahasa Inggris, mitranya di belakang. Nah itu mitranya nggak dioptimalkan. Jadi kalau bisa PKM, mitra, pelaksananya apa? Gitu. Nah, kemudian tidak ada mitra, tidak ada nominal angka. Kemudian tidak melibatkan mahasiswa atau tidak multi-yes. Ini multi-yes. Multi-yes itu multidisiplin, bukan multi-yes, multidisiplin. Jadi bisa dengan berbagai pakar di prodi yang berbeda. Jadi memiliki kepakaran yang berbeda. Kemudian tidak sesuai dengan panduan dan tempatnya lebih dari 200 km. Gitu. Apa maksudnya tempatnya lebih 200? Jadi dari Stikes dan tiba dari STKIP dan tiba Infada itu maksimum 200 km. Nah, itu kata kuncinya. Silakan kalau di bawah 200 kilo silakan, tapi kalau lebih dari situ nggak bisa untuk pengabdian pada masyarakat. Nah, kemudian proposal Bapak Ibu, ini tadi ada pertanyaan dari Pak Jajan. Kenapa gagal? Kok banyak? Proposal pengabdian itu lebih strict daripada ke riset, Pak. Striknya khususnya adalah di usulan administratif. Ini hati-hati nih. Ini hati-hati. Kelihatan sepele, tapi ini mematikan itu. Kalau Bapak Ibu administrasi itu gagal, otomatis tidak bisa dilanjutkan ke substansi. Nah, tidak bisa masuk ranking seleksi, tidak bisa didanai karena gagal di administratif. Ini hati-hati kalau sekalian. Jadi Bapak Ibu kalau sudah di administratif gagal, itu sudah nggak bisa masuk ke substansi. Pertanyaannya, apa saja sih kok bisa gagal di administratif? Nah, kita lihat. Untuk administrasi yang mono-yes, yang 1 tahun, itu harus ada tulisan-tulisan atau harus ada berkas seperti sekarang. 1,
tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin. Nah, ini saran saya. Kalau dalam timnya satu prodi semuanya, tidak disiplinnya beda, wassalam. Secara administrasi gagal. Ini kata-kata ini. Tim pengusul memiliki kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang yang diusulkan minimal 2 kompetensi. Contohnya, tadi Ibu yang bertanya, kalau saya orang dari bahasa Inggris, bolehkah kewirausahaan? Boleh. Saran saya, ketuanya Ibu, anggotanya orang dari kewirausahaan. Minimal pernah mengajar mata kuliah kewirausahaan. Nah, itu kata kuncinya. Ya. Yang kedua, ketua pengusul mendapatkan dana lebih dari 3 kali. Itu sudah nggak boleh, keempat. Yang ketiga, mitra sasaran sesuai dengan ketentuan. Kriteria mitra sasaran jarak tidak boleh lebih dari 200 kilo dan jumlah bidang masalah minimal 2 bidang masalah. Melampirkan dokumen pernyataan mitra sasaran. Nah, ini sudah ada dokumen mitranya. Penulisan usulan sesuai dengan panduan jumlah kata berbagian. Nah, ini. Berapa katanya berbagian? Nah, tadi kalau nanti jumlah katanya lebih, ya nggak boleh, jadi harus dibatasi. Contohnya ringkasan sekian ratus kata, pendahuluan sekian kata. Jadi ini ada bagian-bagiannya yang harus ditingkat-tingkat, Bapak sekalian. Itu yang menyebabkan gagal di substansi. Itu Pak Cecep ya. Jadi yang pertama dilihat adalah administrasinya dulu, sebelum ke substansi proposalnya. Percuma Bapak Ibu substansinya bagus, handal, tapi nggak bisa lolos di administrasi, wassalam, gitu loh. Jadi hati-hati. Jadi harus diawali dengan aktivitas di administrasi. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang substansinya. Kalau sudah lolos administrasi, masuk ke substansi. Nah, substansinya ini. Substansinya ini adalah substansi proposalnya. Apa isinya? Ketajaman analisis situasi masalah mitra, perumusan masalah prioritas mitra, kesesuaian komponen tim penyelesaian permasalahan mitra, metode solusi dan rencana kegiatan yang ditawarkan, sesuai kenugasan tim pelaksana, kualitas iptek yang ditawarkan, kemudian satu artikel ilmiah luarannya, satu artikel pada media massa cetak elektronik, video kegiatan, peningkatan pemberdayaan mitra sesuai dengan masa yang dihadapi, serta kewajaran tahap target capaian luaran yang wajib. Jadi semuanya mitra. Jadi Bapak Ibu tolong dilihat. Aktivitas kegiatan berkaitan yang pengabdian PKM itu semuanya berdampak ke mitra. Semuanya berdampak ke mitra. Ya, itu substansinya. Nah, kemudian kita lihat yang multi-years. Administrasi yang multi-years, Bapak Ibu sekalian, kita lihat untuk administrasi multi-years. Yang multi-years, tim pengusul memiliki kapabilitas rekam jejak sesuai dengan kegiatan yang ditangani. Tim pengusul berjumlah 4 orang, 1 ketua dan 3 anggota, melibatkan minimal 4 orang mahasiswa per tahun, melampirkan rekomendasi pembentukan tim pengusul oleh ketua LPPM, melampirkan pernyataan dana pendamping dari perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan minimal 10 juta, dana pendamping kalau multi-years 10%, dan mitra sasaran sesuai dengan ketentuan kriteria, jarak, jumlah mitra dan jumlah bidang masalah, serta penulisan usulan sesuai dengan panduan jumlah kata. Jadi mirip dengan yang riset skema yang berkaitan dengan mono-years. Itu polanya Bapak sekalian. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh evaluasi usulan multi-years. Untuk contoh evaluasi usulan multi-years berkaitan dengan substansi, ya, substansi kita bisa melihat. Dari substansi ini kita lihat ketajamannya, rumusan masalahnya, kesesuaian kompeten timnya, metode solusi dan rencana kegiatan ditawarkan, kesesuaian penugasan, kualitas disiplin ditawarkan, dan sebagainya. Ini kaitan substansi yang multi-years. Sekarang kita lihat persyaratan. Tadi ada pertanyaan, apakah boleh pengabdian apa harus GPK? Tidak, ini katakan ini kita baca. Persyaratan umum usulan proposal pengabdian. 1, dosen memiliki NIDN atau NIDK. Udah, apakah dia negeri, apakah dia PNS dari GPK, nggak ada hubungannya. Ini kata-kata ini. Ini nasional ini. Karena pengusul dengan kompetensi multidisiplin sesuai dengan bidang diusulkan minimal 2 kompetensi. Nah ini. Kenapa gagal?
Pak Cecep, bisa juga proposalnya anggotanya satu prodi, bidang ilmiah sama. Nah, itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi harus kompetensinya multidisiplin sesuai dengan bidang kepakaran minimal 2. Pengusul boleh melaksanakan PKM, KKN, PPM sebanyak 3 kali, PKMS 2 kali. Kemudian wajib melibatkan 4 mahasiswa multi-yes, 2 mahasiswa mono-yes, penerapan iptek penelitian diprioritaskan. Jadi kata-kata kunci Bapak Ibu sekalian, untuk lolosnya proposal pengabdian itu adalah hilirisasi dari penelitian. Gitu loh. Ini prioritas ini. Hilirisasi dari penelitian itu menarik untuk suatu pengabdian pada masyarakat. Sekarang luarannya. Luaran berkaitan dengan PPM yang PKM mono-yes yaitu artikel ilmiah satu jurnal, artikel pada media massa cetak, video kegiatan, peningkatan level keberdayaan mitra. Ini luaran-luarannya. Ya, yang mono-yes PKM. Yang multi-yes luarannya sama. Artikel ilmiah publikasi melalui jurnal nasional ISSN. Kemudian 1 tahun proceeding seminar internasional. 1 per tahunnya. Artikel pada media online. Ya, tadi ada pertanyaan dari Bu Yurbi. Kemudian video kegiatan dan peningkatan level keberdayaan dari mitra. Ini adalah luaran-luaran yang berkaitan dengan level keberdayaan mitra yang ada di PPM multi-yes. Nah, pertama kita bahas yang mono-yes. PKM. Jadi Bapak Ibu jangan salah ya, pengabdian itu bukan PKM, tidak. Pengabdian itu Abdimas. PKM itu hanya satu skema, yaitu namanya program kemitraan masyarakat. Begitu. Jadi kalau Bapak Ibu menyebutkan PKM, itu bukan pengabdian, itu salah satu skema saja, yaitu skema namanya program kemitraan masyarakat. Nah, skema program kemitraan masyarakat itu apa isinya? Tujuannya seperti ini. Siapa mitranya? Mitranya seperti ini. Nah, mitra PKM itu adalah kelompok masyarakat, PKK, Posyandu, remaja masjid, Karang Taruna, RT RW, sekolah dan lain sebagainya, atau kelompok masyarakat yang ekonomi produktif. Ekonomi produktif atau kelompok tani, ya, UMKM, kelompok nelayan, kelompok ternak, dan lain sebagainya. Itu mitra yang berkaitan dengan kelompok ekonomi produktif. Sedangkan mitra mengarah ekonomi produktif, mengarah, contohnya adalah Desa Wisma, Jawisma, PKK, Posyandu, kelompok usaha lainnya, itu masuk dalam kelompok mengarah ekonomi produktif. Nah, masing-masing mitra hanya cukup satu. Gitu, cukup satu. Nggak boleh lebih dari satu. Kriteria pengusul, mono-yes, waktunya 8 bulan, nilainya 50 juta. 8 bulan 50 juta. Memiliki satu mitra, permasalahan ditangani oleh mitra ada 2 bidang masalah. Yang ditangani oleh mitra minimal 2 bidang masalah. Jarak mitra dengan perguruan tinggi tidak boleh lebih dari 200 kilometer. Nah, itu penting, ya. Nah, kan contohnya, ini contohnya. PKM, bawa judulnya nih, contoh bawa judul. PKM Ibu Dasa Wisma, ini mitranya. Ini kegiatannya apa? PKM mitra, judulnya apa? Kemudian PKM mitra, Ibu PKK mitra, kegiatannya apa? Nah, ini polanya seperti itu, buat judul itu. Kemudian PKM mitra, kelompok pengrajin alat kesehatan, kegiatannya apa? Nah, kemudian PKM mitranya siapa? Karang Taruna, kegiatannya apa? Mendukung belajar online. Ini kan menarik. Sama dengan bahasa matematika tadi, matematika. PKM kelompok remaja masjid mendukung bimbingan bahasa Arab contohnya. Nah, ini menarik kan? Kemudian untuk guide PKM kelompok guide, ya, guide turis, ya, guide wisata, pendukung kegiatan bimbingan bahasa asing. Nah, di situ ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa yang lainnya. Nah, itu kan menarik gitu, untuk kegiatan PKM. Nah, ini contohnya PKM lagi yang berkaitan dengan pemberdayaan pemulung melalui bank sampah. Ini juga PKM. Ya. Nah, ini saya mohon izin sebentar karena lagi azan, ya. Bentar aja, ya, sebentar.
Oke, alhamdulillah sudah selesai azan. Kita lanjutkan kembali, Bapak sekalian. Oke, PKM tadi salah satu contohnya pemberdayaan pemulung, ini juga PKM, kemudian ini juga PKM. Nah, ini menarik ini PKM MGMP, ya PKM MGMP guru matematika dalam penyusunan bahan ajar matematik education software. Ini menarik ini, bisa dipakai untuk teman-teman dari STKIP Infada ya, yaitu PKM MGMP guru matematika dalam penyusunan bahan ajar matematik education software. Ini salah satu contoh ya. Contoh. Kemudian ada lagi PKM aplikasi software penyusunan perencanaan pembelajaran PAUD. Ini contoh juga menarik ini. Jadi semuanya di era new normal ini, di era new normal atau di era pandemi COVID-19. Ini salah satu contohnya. Kemudian PKM kelompok ibu desa wisma sayuran hidroponik berbasis aplikasi Go Sayur. Kemudian yang kedua ini adalah KKN PPM. Saya rasa KKN di STKIP dan di STIBA juga belum ada. Atau sudah ada KKN? Ada nggak KKN di sana, Ibu Utami? KKN sudah ada, Prof. KKN sudah ada, KKN sudah ada luar biasa. Bapak Ibu bisa kesempatan untuk mendapatkan hibah namanya KKN PPM. Nah, KKN PPM itu menarik ya, KKN PPM menarik sehingga bisa dilakukan untuk bersifat tematik, waktunya 1 sampai 2,5 bulan. Dan KKN PPM ini paling banyak didanai. Selain PKM ya, selain PKM, KKN PPM juga banyak didanai. Jumlah mahasiswa dilibatkan 20 orang, ya satu kelompok 10 orang, ini 2 kelompok dengan dana maksimum 50 juta. Ini dana kita siapkan untuk aktivitas KKN PPM itu adalah 50 juta untuk pendanaannya. Jadi kalau kita lihat dalam KKN PPM ini jelas Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian yang kedua, kita lihat jangka waktu kegiatan, kemudian pembimbing DPL, jumlah mahasiswa dilibatkan 20 dalam kegiatan KKN harus dalam satu provinsi. 200 km tapi satu provinsi. Nah, ini pola-pola di dalam penerapan KKN PPM. Ya. Kemudian, kita lihat lagi untuk KKN PPM, Bapak sekalian. Ini contohnya, pemberdayaan masyarakat desa dalam menghadapi bencana COVID. Ini KKN PPM.
Kemudian contoh lagi KKN PPM tematik program pengembangan cegah COVID-19. Kemudian juga berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat desa tangguh bencana COVID melalui kegiatan KKN PPM. Jadi banyak sekali aktivitas-aktivitas yang dilakukan teman-teman kita, mahasiswa kita dalam kegiatan KKN PPM. Ini juga bisa mendapat 50 juta dalam waktu yang singkat. Nah, kemudian kita masuk kepada PPM yang sifatnya multi-years. Yang pertama, yang multi-years itu 3 tahun, 1 sampai 3 tahun. Ini juga menarik, Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau tadi mono-years, bisa ke multi-years. Yang multi-years contohnya adalah program pengembangan produk unggulan daerah, PPUD. Nah, PPUD ini di Cirebon kan banyak sekali unggulan-unggulan daerah itu. Kan bisa diangkat, ya, diangkat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk unggulan, memperkenalkan dan meningkatkan daya tarik produk unggulannya, serta untuk berperan aktif menjaga keberlangsungan warisan budaya lokal berkaitan dengan link and match. Jadi kata kuncinya simpel. Sehingga apa kriterianya? Kriterianya jelas, bisa dalam sektor jasa dan produk, bisa barang dan jasa. Bisa barang dan jasa. Jadi kalau Bapak Ibu dalam kegiatan aktivitas kegiatan PKM yang berkaitan mono-years dan multi-years itu ada namanya PPUD, unggulan daerah. Nah, namanya unggulan daerah, siapa yang mau diangkat? Yang diangkat adalah produk-produk daerah, jasa dan barang yang siap untuk pasar dalam dan luar negeri. Gitu loh. Apa yang kita lakukan? Contohnya, ada di situ batik tradisional yang belum terkenal seperti Rusmi. Nah, tujuannya untuk apa kita masuk ke situ? Tujuannya membenahi manajemennya. Yang kedua, yang ketiga pemasarannya. Yang berikutnya, contohnya adalah mendaftarkan desain untuk batiknya. Nah, ini kan menarik. Jadi minimal ada 2 masalah, tapi kita akan menyelesaikan masalah itu sehingga menjadi bagus produk batik tersebut. Mencari ciri khas daerah, tentang kerja setempat, bahan baku daerah mandai dan lingkungan serta budaya setempat. Contoh siapa mitranya? Mitranya bisa koperasi, bisa kelompok usaha masyarakat, bisa usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Bisa, UMKM boleh sebagai mitra. Kemudian bisa juga sebagai teman-teman yang ikut dalam kegiatan bisnis bersama. Waktunya berapa? Minimal 1 tahun, kegiatan usaha itu sudah jalan. Produknya apa saja? Bisa jasa, unggulan daerah, produk berbasis hasil perkebunan, pertanian, perikanan, makanan olahan, seni pertunjukan, kerajinan, dan industri kreatif lainnya. Contohnya, ada teman-teman dari Infada ya, ingin mengangkat seni pertunjukan daerah. Ini kan menarik ini. Seni pertunjukan daerah. Kan Cirebon kan terkenal ini dengan tari topengnya ya. Dengan tari topengnya atau tari apa. Ada banyak sekali kesenian daerah yang ada di Cirebon. Itu diangkat. Ada mungkin berasal dari Kuningan, ada berasal dari sekitar Cirebon. Itu diangkat kesenian pertunjukannya. Nah, apa yang dibantu? Dibantu 1 promosinya. Dibantu 2 desainnya, pakaiannya, atau dibantu dengan pola pertunjukannya, dibantu dengan pendaftaran hak ciptanya, macam-macam. Supaya yang minat ikut ke seni pertunjukan atau yang lihat seni pertunjukan itu bagus dan banyak. Nah, ini kata kuncinya. Kemudian produk jasa memiliki keunikan, khas, kemudian potensi pasar dalam negeri dan tujuan ekspornya, serta sifat ramah lingkungan berbasis pada budaya setempat. Ini contoh. Kemudian berikutnya, berapa nilainya? Nilainya 150 juta. Luar biasa kan? 150 juta nilainya. Minimum 10 juta. Nah, jalannya 200 kilo. Nah, ini contohnya PPUD pengembangan produk dan pemasaran ready to eat dari Tiwul. PPUD daerah produk dengan peranakan Etawa. PPUD Karaka Papaya contohnya seperti itu. Ini contoh-contoh yang sukses di dalam pendanaan kemarin. Nah, kemudian yang kedua adalah PPK, yaitu program pengembangan kewirausahaan. Pengembangan kewirausahaan kita lihat adalah usaha mandiri, kewirausahaan jelas. Kemudian siapa kelompoknya? Ada 20 orang, ya, dalamnya. Siapa yang boleh? Alumni dan mahasiswa. Di luar itu nggak boleh. Harus alumni dan mahasiswa. Ini. Merintis usaha, alumni dan mahasiswa. Nilainya 150 juta dan minimal dengan jarak 200 km. Kemudian, nah ini contohnya aneka online souvenir, aneka PPK, aneka produk konveksi, yang ini bisa mahasiswa dan alumni, aneka usaha jasa, aneka perawatan komputer dan laptop, contohnya. Nah, ini salah satu contoh yang berkaitan dengan PPK. Yang berikutnya adalah PPUB.
Nah, PPUPIK itu apa, Bapak sekalian? Dalam kaidah PPUPIK ini kita lihat adanya intelektual kampus, ya, program pengembangan usaha intelektual kampus, sehingga teman-teman dari Stikes dan Tiba Infada punya produk yang bisa dijual. Produknya apa? Bebas, bebas untuk meningkatkan otonomi kampus. Contohnya mendirikan pusat produksi, mendirikan pusat konsultasi, mendirikan pusat desain, pusat pelatihan, pusat perbaikan, perawatan, pusat penelitian, pengembangan, dan pusat perawatan kesehatan. Itu salah satu contoh untuk meningkatkan kapasitas kampus supaya bisa mandiri atau bisa mendapatkan dana dari masyarakat. Berupa apa? Berupa produk yang dijual atau bisa dengan jasa, produk dan jasa yang dengan hasil teknologi ciptanya sendiri. Ini kata kuncinya. Nah, apa saja? Ini nilainya 200 juta, tinggi kan? Jadi nilainya 200 juta per tahun untuk dana pendamping dari perguruan tinggi 30 juta per tahunnya untuk kegiatan PPUP. Kemudian pengusul PPUP jelas, nah ini salah satu contoh usaha mitra berkaitan dengan PPUP unit diagnostik penguji sampel kesehatan, kemudian produksi mobil wastafel, ya, pengambilan produk bilik pengambilan sampel dan disinfeksi, ini juga berkaitan dengan PPUP. Atau bisa juga yang berkaitan dengan kultur jaringan tanaman hias, ini juga masuk dalam kriteria PPUP. Ini contoh-contohnya. Kemudian berikutnya adalah PKW. PKW yaitu program kemitraan wilayah. Ini juga agak berat kalau PKW karena harus ada dana pendamping yang rutin dari wilayah, dari kabupaten atau dari Pemda atau dari pemerintah daerah, ya, sebagai pendamping, dana pendamping. Bidangnya bebas, pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan sebagainya. Kemudian kriteria pengusulnya, jadi harus ada CCR, dana pendamping 100 juta yang masuk atau dari SKPD atau pendamping tempat, sehingga akan ada dana pendamping dari pemerintah daerah maupun dari mitra. Nah, ini persyaratannya jelas, contohnya PKW masyarakat untuk obat herbal, sekarang adalah PKW berkaitan dengan orang, contohnya ini menarik sekali. Jadi bisa dioptimalkan dengan pola-pola pendapatan yang secara berkesinambungan. Program pengembangan desa mitra PPDM ini menarik. PPDM yaitu dalam pengembangan desa mitra. Untuk peta desa mitra ini yaitu memberikan solusi yang berkaitan dengan aktivitas di desa tersebut, yaitu riset unggulan perguruan tinggi dengan pengembangan dari desa mitra. Contohnya untuk teman-teman dari Stikes dan Stiba Infada itu ada desa binaan. Nah, desa binaan itu bisa diangkat, Bapak sekalian. Nah, diangkat untuk menjadi tema di pengabdian pada masyarakat, gitu loh. Timnya siapa? Ya timnya dari Stikes dan Stiba, gabung di situ. Ketuanya dari Stikes, anggota dari Stiba. Ketuanya dari STKIP, anggota dari Stiba. Itu bisa masuk ke sana. Nah, ini contohnya. Kemudian desa mitra PPDM, desa merupakan pusat pengembangan ekonomi masyarakat, HAKI, inventarisasinya, dan apa saja desa mitra. Desa mitra ini untuk kegiatan contohnya desa tanggung bencana COVID, desa mandiri pangan, desa halal food, desa kerajinan bambu, desa konservasi, desa mandiri, desa sentra organik, dan sebagainya. Ini adalah contoh-contoh desa-desa mitra yang bisa diangkat untuk menjadi tema pengabdian pada masyarakat. Itu yang pola yang bisa diterapkan sehingga sentra-sentra pada desa itu menjadi pusat studi aplikasi riset perguruan tinggi baik untuk dosen, mahasiswa, masyarakat atau dengan stakeholder. Jadi ini merupakan suatu pola yang bisa diterapkan untuk meningkatkan kapasitas dari desa tersebut. Sekarang berapa dananya? Dana untuk desa mitra itu sebesar 150 juta rupiah per tahun. Dan tempatnya 200 km asalkan masih dalam satu provinsi. Boleh lebih dari 200, untuk PPDM itu boleh, lebih dari 200 boleh. Boleh lebih 200 tetapi asal satu provinsi. Itu kata kuncinya, ya. Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah itu masuk dalam kriteria PPDM.
Lebih dari 200 boleh, tapi dalam satu provinsi. Oke, ini contohnya PPDM peningkatan peran masyarakat dalam menghadapi rencana wabah. Ini PPDM. Kemudian PPDM pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan desa tangguh bencana. Ini PPDM juga. PPDM pemberdayaan petani untuk mendukung ketahanan pangan desa. Ini PPDM. Ya, nah ini contohnya PPDM tadi. Desa Mitra, ada desa kreatif, desa mitra, desa hijau, desa peduli, desa pintar, desa sehat, dan sebagainya. Ini ada PPDM yang berkaitan dengan desa mitra. Kemudian program pemberdayaan masyarakat unggulan perguruan tinggi, ya, PPUMT. Dengan mendukung kecepatan tercapai tersebut, maka kita akan melihat unggulan perguruan tinggi. Yang jelas, ini keterlibatan perguruan tinggi untuk membuat unggulan desa berbasis pada riset dan berbasis pada kebutuhan dan solusi masyarakat tersebut. Ini salah satu contohnya, memiliki 2 mitra, 2 kelompok masyarakat, dan nilainya juga sama 150 juta per tahun. Dengan jarak 200 kilo satu provinsi. Ini kata kuncinya, sehingga bisa optimal. Nah, kemudian bagaimana untuk hal yang tadi Pak Cecep menanyakan kegagalan yang berikutnya. Kegagalan yang berikutnya yang berkaitan dengan jumlah kata, Pak. Jumlah kata, kita lihat ringkasan itu 500 kata. Jangan lebih dari situ. Kurang boleh sedikit, tapi jangan terlalu banyak kurangnya. Kemudian isi ringkasan itu adalah analisis situasi, tujuan, permasalahan, solusi target luaran yang dicapai dengan skema pengabdian yang muncul. Katakan jadi situ. Itu masuk di ringkasan. Kemudian target luaran, jelaskan target yang dicapai sesuai dengan kondisi sebelum dan sesudah pelaksanaan pengabdian dengan analisis terukur, yaitu secara kuantitatif. Nah, kemudian pemecahan kuantitatifnya harus linear. Permasalahan masa 1, solusi masa 1, metode masa 1. Permasalahan 2, solusi 2, metode 2. Ini harus linear dan teratur. Pendahuluan, bagian pendahuluan maksimum 2000 kata. Jadi pendahuluan itu 2000 kata. 2000 kata berisi uraian analisis situasi dan permasalahan. Kemudian hal penting 2000 kata itu isinya seperti ini dan diaplikasikan ya, dalam kegiatan secara singkat padat. Nah, kemudian kita lihat dalam isi pendahuluan uraikan permasalahan mitra secara ringkas. Nah, secara ringkas, misal dihadapi anggota, kelompok, kelembagaan, dan deskripsi pendahuluan itu di masing-masing sesuai dengan uraian yang ada di cerita Mas. Yang kedua, bab 2 yaitu solusi permasalahan. Kalau riset harus tujuan pustaka, kalau pengabdian solusi permasalahan. Jadi kelemahan yang saya lihat proposal PKM teman-teman dari Infada itu adalah tidak mengikuti panduan. Gitu. Jadi kalau ikuti panduan calon lolos itu. Tidak ikuti panduan. Bagian untuk solusi permasalahan 1500 kata, isinya apa? Isinya adalah uraian solusi yang ditawarkan untuk menyelesaikan, solusi ditawarkan harus mengacu, permasalahan ungkap dalam solusi suatu inovatif, dan kegiatan untuk yang berkaitan tidak hanya copy paste tapi dari kegiatan itu. Nah, solusi permasalahan berikutnya yaitu solusi dilakukan bentuk penelitian, bukan berbentuk penelitian. Ini hati-hati ini. Hati-hati, bukan bentuk penelitian, hati-hati dengan terminologi risetnya, mengingat program pengabdian masyarakat adalah program penerapan atau aplikasi. Ini kata kuncinya, ya kata kuncinya di situ. Kemudian penerapan teknologi, metode, jangkauan berapa kilo, pemasaran, produksi, partisipasi, pendapatan dan pemahaman. Cara kuantitatif, contohnya, yang pertama pemasaran. Oh, pemasaran 10 juta menjadi 100 juta. Produksi dari 10 ton menjadi 10 ton, ya. Kemudian partisipasi dari 10 orang menjadi 100 orang, pendapatan dan sebagainya. Ini adalah analisa yang kita lakukan di evolusi permasalahan di bab 2. Itu masuk ini. Kemudian yang ketiga adalah metode pelaksanaan. 2000 kata. Metode pelaksanaan 2000 kata itu isinya apa? Isinya uraikan jelas secara lengkap, jangan hanya kegiatan penelitian. Ini hati-hati. Bapak Ibu sekalian, untuk pengabdian masyarakat jangan hanya penyuluhan dan pelatihan.
isinya lengkap. Isinya apa di situ? Isinya ada sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, permainan, percontohan, demo plot, simulasi, peraga, dan sebagainya. Jadi kalau pengabdian masyarakat itu metodenya jangan hanya penyuluhan dan pengabdian, tidak, bukan penyuluhan dan pelatihan. Isinya bisa untuk pembuatan permainan, isinya pelatihan, isinya penyuluhan, isinya sosialisasi, isinya percontohan, demo plot, penyusunan panduan program, pembuatan, dan sebagainya. Itu isi-isi yang berkaitan dengan metode pelaksanaan pengabdian. Bila memungkinkan, tambahlah bentuk flowchart dalam bentuk flowchart atau bagan alir. Jadi sama dengan penelitian. Jadi ada flowchart dan bagan alirnya. Nah, ya kemudian diuraikan detail masing-masing. Nah, ini Bapak sekalian yang berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat. Kemudian RAB anggaran sudah jelas. Tadi sudah jelas. Kemudian gambaran iptek yang ditransfer ini diuraikan 500 kata menjelaskan gambaran iptek yang dilakukan oleh mitra dan mencakup ringkasan penjelasan metodenya serta bagaimana flowchart dagang alir yang disertai gambar secukupnya. Ini Bapak Ibu sekalian yang sudah saya presentasikan dan contoh panduan atau contoh proposalnya sudah kita siapkan untuk kita kirim. Jadi Bapak Ibu nanti kalau menginginkan contoh penelitian atau contoh pengabdian masyarakat sukses nanti kita kirimkan ke Bu Meta untuk dipelajari atau bisa dilihat bagaimana contoh-contoh pengabdian masyarakat yang lolos. Demikian Bu Utami ya. Ya, Iya, Bu Utami Prof. untuk paparan pengabdian masyarakat. Kemudian sebelum kita bedah proposal, mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan pengabdian pada masyarakat. Silakan.